2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung. 2 minggu yang lalu guys, 2 minggu yang lalu. Kok baru sekarang Saka ngomong? Muka sama dari telinga aja udah beda. Udah jauh guys. Bukan beda deket ya, beda jauh. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Pernyataan yang paling tidak mungkin. Agustus 2015 langsung loncat ke April 2017. 20 Juni itu fotonya si Juga menemukan tempat dengan banyaknya balok kayu. Balok kayunya dapat dari mana? Dapat dari bawah jembatan ini guys. Ya, Scoopy deh. Masa Kulba punya Scoopy guys? Scoopy kan mahal ya. Balik lagi ada saksi baru Saka Tatal yang bilang dia pernah didatangin polisi, dikasih tuh foto-foto 3 DPO-nya yang kita nggak dikasih. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari. Apa kabarnya guys? Nah, jadi kemarin kita udah ada beberapa saksi, yaitu Aep, saksi duta kesurupan kita, lalu saksi Mel-Mel, tukang ngomel-ngomel. Dan sekarang saksi baru lagi gitu, saksi lama yang menjadi baru gitu. Karena pernyataannya yang baru guys, yaitu Saka Tatal. Nah, sekarang dia mengungkapkan fakta baru bahwa dirinya pernah melihat 3 pelaku dari HP polisi. Tapi yang ditangkap adalah Raja Kulba guys. Waduh, kuli bangunan. Yang ternyata Saka Tatal ini kuli bangunan mangkal mana nih? Saya nggak pernah lihat. Sesama Kulba kan gitu. Ini bukan ini Peggy yang Pak Polisi kemarin bilang ini. Ini Peggy mana nih guys? Peggy import Kulba Bandung, gue. Pemeran pengganti dari Bandung, gue. Raja Kulba segala Kulba. Nah, Kak sempat bilang kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah. gokil. 2 minggu yang lalu guys, 2 minggu yang lalu ada dari Cirebon sama Bandung. Tapi anehnya guys, udah 2 minggu, kok baru sekarang Saka ngomong? Kemarin-kemarin kemana Saka? Itu kan berarti pas Saka baru muncul-muncul itu kan harusnya kasih statement ini ya? Dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, foto bolong. yang dilihatin itu ya? Nah, jadi dia bilang beda jauh guys. Bukan beda deket ya, beda jauh. Yang dikasih lihat di fotonya Pak Polisi itu, dia bilangnya beda jauh karena rambut kan itu yang dilihat kan keritingan gitu. Lalu ada piercingnya. Nah, ini 2 hal. Rambut keriting, ada piercingnya. Loh. Untung saya bukan Kulba. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Iya. Termasuk ada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Nah, bahkan dia bilang dia dikasih lihat 3 foto guys gitu. Tapi bukan Peggy Setiawan ya, Peggy alias Terong gitu. Yang pasti dia bilang mukanya beda jauh ya, beda jauh gitu. Lalu yang kedua Dani sama Andi. Nah, tapi akhir-akhir kemarin Dani sama Andi kan dihilangkan DPO-nya sama kepolisian, dibilang itu karangan aja gitu. Itu halu guys. Bahkan saksi Saka yang udah pernah ditahan, dia ditanyain tuh 3 DPO tersebut. Nah, berarti kemarin ini 2 minggu lalu dia bilang kan, kepolisian itu sebenarnya udah punya 3 DPO beserta fotonya, tapi tidak dirilis. Nah, tidak dirilis ke layak umum. Namun yang dirilis ciri-cirinya. Ini kan aneh banget ya. Yang dirilis ciri-cirinya tidak beserta sketsa wajahnya. Kalau kepolisian tidak berani untuk memberikan foto tersebut, berarti kan bisa sketsa wajah aja gitu. Tapi berani ngasih ciri-ciri beserta umur dan ditanyakan oleh Saka Tatal sebagai saksi dan sebagai mantan narapidana pelaku kasus Vina. Nah, namun di ujung-ujung yang ditangkap beda jauh dengan yang ditanyain. Nah, gimana ini? Namanya juga Peggy ya. Bisa pemeran pengganti kan? Dari sini kita ada 3 saksi baru ya. 4 bahkan. 4 sama duta kesurupan.
Lalu ada Aep si mata optical zoom S23 Ultra. Nah, lalu si Mel abang-abangan Eki yang sejam mantengin korban disiksa. Nah, lalu si Saka Tatal yang diduga adalah dirinya korban salah tangkap. Empat saksi ini punya alibi yang menurut netizen semua nggak masuk akal ya. Semua punya kemampuan super gitu. Susno 2G gitu. Dia juga mengatakan bahwa ini saksi-saksi yang berbohong nih, wah masukin ke penjara, terutama si Aep gitu dia bilang ya. Saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya, kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Nah itu guys, saya tidak kenal tapi saya tidak ingat wajahnya. Yang paling bisa dimasukkan ke penjara menurut Susno 2G ini adalah ini mantan Komjen Pol ya gitu, Komjen Pol ya. Dia adalah si Aep gitu, karena pernyataan yang paling tidak mungkin, ke dalam gelap dia diri di depan warung yang katanya warung itu sudah tidak ada. Menurut saksi lainnya ya, warung itu nggak ada. Dalam jarak 100 meter, malam hari, dia bisa melihat kejadian tersebut. Dan let's go bilang dia punya, semua saksi ini punya kekuatan super Pak Susno. Yang satu bisa memanggil bola arwah, yang satu punya kemampuan night vision Samsung 23 Ultra, itu lagi tiba-tiba jadi abang-abangannya korban gitu. Terus dia kejanggalannya, dia bisa tahu merek motornya gitu, lalu warna sepeda motornya gitu. Dia bilang tidak kenal tapi tahu wajahnya gitu. Yang dikatakan Aep ini masuk akal ketika dia bilang saya tidak tahu namanya tapi ingat wajahnya gitu. Karena preman-preman ya kadang kita kalau selalu lewat sana kan tahu si preman-preman ini sering nongkrong di situ ya. Jadi mungkin ingat wajahnya doang gitu, tapi emang nggak tahu namanya. Mungkin ini dihubungkan bahwa orang yang sering nongkrong malam-malam di tempat itu adalah si preman-preman ini gitu mungkin. Kalau saksi Mel ini memang banyak kejanggalan. Kenapa 8 tahun ini baru sekarang? Tapi kalau kalian nonton Let's Go yang di rekamannya kemarin, dia bilang sebenarnya di tahun 2016 dia sudah mau melaporkan kejadian ini dan menjadi saksi. Tapi dia nggak berani sendirian guys. Dia udah ngajak temen-temennya, orang di sekitar dan keluarganya lah. Tapi waktu tahun 2016, menurut keterangan Mel yang di voice note yang pertama kali, dia bilang nggak ada yang mau. Dan keluarganya pun bilang jangan ikut-ikutan gitu, nanti kamu malah bahaya gitu. Udah biarin aja polisi yang gerak di zaman itu. Di tahun sekarang kenapa dia berani? Karena banyak yang berani speak up. Nah, dan banyak saksi-saksi lain yang berani mengutarakan statementnya. Makanya sekarang dia punya kesempatan untuk mengatakan hal tersebut. Nah, kalaupun memang dia diragukan kesaksiannya, Let's Go sih secara pribadi ya, pendapat pribadi. Let's Go secara pribadi, pendapat pribadi, Let's Go masih menaruh kepercayaan terhadap Mel gitu. Karena statement-statementnya yang bilang dia abang-abangannya Eki, itu dia berani banget sih bilang dia abang-abangannya Eki. Saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Itu kan berarti jarak pertemanan, jarak hubungan dia dengan korban ini deket banget ya. Kecuali dia geng motornya Eki ketemu jarang-jarang banget sih. Gitu. Kayak si Linda Turupan itu gitu. Dia bilangnya kan saya sama Vina nggak deket-deket banget gitu. Jadi kalau kalian percaya omongan saya pas kesurupan, itu bukan saya, itu adalah Vina yang mungkin di alam sana nonton Jejak Backpacker. Nah, tahu ya. Secara pribadi, opini pribadi ya, Let's Go masih menaruh kepercayaan yang lebih besar ke Mel ini daripada saksi-saksi lainnya gitu. Lalu saksi Linda yang setelah 8 tahun dia kesurupan lagi. Nah ini nggak ada bedanya sama Mel nih. Setelah 8 tahun dia baru cerita. Linda setelah 8 tahun kesurupan lagi, arwah Vina, nah dia cerita lagi. Setannya aja yang dipanggil. Setannya aja yang dipanggil. Dan Saka Tatal yang sekarang bilang bahwa 2 minggu lalu dia udah lihat foto-foto DPO-nya. Nah, tapi kita tarik satu benang semua kesimpulan ini ya. Kita tarik satu benang dari Saka Tatal, Mel. Satu benangnya adalah PG Setiawan yang ditangkap. Nah, bukanlah PG yang mereka tahu.
Peggy alias bukanlah Peggy Peron yang diberikan foto oleh kepolisian. Bahkan 5 terpidana di dalam penjara mengatakan tidak tahu Peggy Setiawan ini. Nah, itu guys. Jadi satu benang merahnya bahwa Peggy Setiawan ini dari saksi-saksi nggak ada yang tahu, dari narapidana pun nggak ada yang tahu, kecuali satu ya. Ada kan 5 narapidana bilang nggak tahu, satu orang bilang ini Peggy yang asli gitu. Kesimpulannya saksi-saksi ini tidak bisa memberatkan hukuman Peggy Setiawan, Raja Kulba kita ini. Ya. Bahkan dari sekian banyak saksi ya, saksi-saksi dari geng kuli, dari geng Kulba ini gitu, berani tampil terbuka tanpa masker gitu. Si saksi geng Kulba ini bahkan demo gitu. Dia bilang bahwa Peggy ini 2016 tuh ngerjain proyek sama kita di tanggal itu, gila. Yang dipoto, yang ditangkap, yang sekarang itu beda jauh. Muka sama dari telinga aja udah beda. Terus masalah CCTV guys, udah tersebar dugaan-dugaan CCTV ya, 2016 gitu, CCTV Vina gitu. Nah di sini kita lihat ada beberapa motor dengan membawa balok kayu nih kalau nggak salah, balok kayu panjang. Namun guys, Let's Go dapat dari Twitter juga bahwa CCTV di 2016 itu nggak ada. Yang dari pemerintah ya. Kalau kalian lihat ini, nah CCTV yang dari Agustus 2015 langsung loncat ke April 2017. Ke 2017, ke 2019, Juni, Oktober, Maret 2020 gitu. Di 2016-an ini nggak ada. Yang kabarnya CCTV 2016-nya hilang. Dan karena selalu saksi-saksinya mengatakan Peggy yang dicari adalah Peggy dengan tindikan, nah masih semuanya kembali ke petunjuk awal yaitu Apung Irpi. Bahkan Let's Go dapat nih, ada yang ngirimin email ke Let's Go bahwa dia ngecek ada kejanggalan di FB-nya Apung Irpi. Di sini tanggal 20 Juni itu fotonya si Apung. Gambarnya saya sampai merinding ini. Ada tulisan pangkinya nih, persis banget ini teman-teman. Nah guys, jadi makasih banget buat Mas Aprilia yang diduga ya, ini Apung Irpi diduga adalah Egy yang asli gitu. 2019 dia foto barang itu dengan di bawah jembatan. Nah, dicari-cari nih sama Mas Aprilia nih. Ternyata dia mendapatkan lokasi foto tersebut ada di bawah jembatan alun-alun. Dan bahkan dia juga menemukan tempat dengan banyaknya balok kayu. Yang seperti cerita Linda saat kesurupan, dia dipukul dengan balok kayu. Nah, balok kayunya dapat dari mana? Dapat dari, diduga dapat dari bawah jembatan ini guys. Balok kayu jembatan ini. Nah, nggak cuman itu. Bahwa kemarin, waktu Mel-Mel cerita, nah itu mau dibuang di bawah jembatan, tapi nggak jadi. Nah, dia ke bawah jembatan dulu kabarnya, para pelaku ini lalu naik ke jembatannya dan dibuang di pinggir jembatan gitu. Nah, jadi Bang Aprilia ini nyari-nyari semalaman ya, dia ngirimin Let's Go email jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia ngirimin Let's Go email, nih Bang gitu. Katanya siapa tahu jadi petunjuk ya. Menurut Let's Go, apa yang diomongin Bang Aprilia ini masuk akal guys. Balok kayu di mana nyari? Susah kan gitu. Tapi kalau tempat ini memang banyak kayunya, wah berarti ini memang salah satu tempat nongkrong atau base camp sama kelompok pelaku ini guys. Dan kebetulan Apung RP yang diduga, yang dicurigai ya, kita bilang dicurigai dan diduga aja lah, adalah Egy ini, itu nongkrongnya di sini juga. Nah, apakah ini kebetulan yang coincident? Wah. Nah, kita bacain dari donasi dulu ya, dari Alerman. Dia bilangnya semoga cepat terselesaikan kasus ini gitu. Amin. Dari Delpin gitu. Semoga kasus cepat selesai, yang bersalah semoga dihukum dengan setimpal dan yang tidak bersalah semoga dibebaskan. Ya benar gitu. Semoga yang salah cepat disikat termasuk oknum. Nah. Dari Devi Mamaku, thanks itu, makasih ya Mbak Devi ya. Nah, donasi dari Sobat Let's Go. Kalau kalian mau berdonasi lewat link sawer yang ada di bawah atau dari YouTube di sebelah kanan ada super thanks. Nah guys, tentang CCTV yang beredar ya, kalau buat Let's Go ini CCTV apa dulu nih gitu. Karena Let's Go kurang percaya bahwa ini adalah CCTV yang asli, dan kalau Let's Go lihat ini kayaknya Scoopy deh. Secara kasat mata ya, kasat mata yang paling depan ini. Let's Go sih rasa ini Matic Scoopy gitu. Masa Kulba punya Scoopy guys? Scoopy kan mahal ya. Atau kalau bisa mereka 3 saksinya berkumpul, ini lebih bagus lagi. Kita suruh Linda kerasukan Vina. Vina masuk, set, ketemu Mel-Mel. Halo Vina, apa kabar Vina? Kamu masih ingat saya nggak? Saya abang-abangannya Eki. Wah, kita bisa tahu nih si Vina. Oh, Bang Mel-Mel, abang-abangannya Eki. Sebelum saya meninggal, siang-siang kan kita jalan-jalan sama si Linda gitu. Linda sama Mel-Mel ini bisa kerjasama harusnya. Si Linda bisa kesurupan arwah almarhum Vina, si Mel-Mel bisa konfirmasi, ngobrol langsung sama si Vinanya gitu. Konfirmasi, Vina, ini aku jadi saksi nih, semua yang aku omongin bener nggak Vina? Gitu, bener Bang Mel-Mel. Nah,
Jangan Mel sama Linda kesurupan malah berantem gitu. Saksi tidak bertemu nih. Itu yang bisa lu sampaikan. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.